Setiap starter Pokemon pasti punya masalahnya tersendiri di mata penggemar, karena terkadang setiap bentuk awal yang menggemaskan bisa tidak sesuai ekspektasi banyak penggemar saat berevolusi di tahap akhirnya. Konsep Pokemon bisa tidak beraturan, kadang bentuk pertama terlihat seperti ini namun ujung-ujungnya akan berbentuk seperti ini. Perubahan ini bisa menarik atau sebaliknya tergantung kesukaan penggemar. Namun yang pasti ketika satu bagian awal dibuang di bentuk terakhirnya, itu terkadang akan memberikan pandangan berbeda bagi setiap penggemar. Aku bukan bilang evolusi starter sekarang nggak bagus ya, tapi bayangkan saja jika beberapa berevolusi berbeda sesuai yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sprigatito. Memulai semua dengan starter baru dari sebuah generasi Pokemon. Sprigatito berperan sebagai pilihan awal untuk pelatih pemula yang memilih tipe grass. Bentuk Pokemon ini menggemaskan banget ya kan? Karena memang terinspirasi dari salah satu hewan peliharaan paling menggemaskan di dunia ini. Konsep Pokemon terkadang berubah-ubah. Bentuk awal berjalan dengan 4 kaki, bentuk berikutnya berjalan selayaknya manusia. Itu bisa sangat janggal ya, tapi mau gimana lagi? Nah, Vekmon evolusi Sprigatito ini mengikuti konsep berjalan 4 kaki seperti pra-evolusinya tersebut, yang tidak meninggalkan banyak estetika dari bentuk awalnya yaitu Sprigatito. Imutnya dapet, tapi konsep berkembangnya juga dapet. Fuecoco. Kebalikan dari starter grass tadi, Fuecoco adalah starter tipe fire yang memiliki konsep berjalan dengan 2 kaki, namun berevolusi menjadi monster dengan merangkak menggunakan 4 kaki. Hal ini membuat semua semakin membingungkan. Terlebih Fuecoco ini ya imut tapi juga garang kalau diproses dengan evolusi yang berdiri dengan 2 kaki juga. Dan faktanya semua starter tipe fire berdiri tegak dengan 2 kaki. Maka dari itu, Vekmon ini mengusung dan memberikan bayangan yang masuk akal untuk evolusi Fuecoco. Buaya dengan postur yang lebih baik berdiri tapi bisa juga merangkak saat dibutuhkan. Quaxly. Entah karena masalah apa, konsep evolusi starter generasi ke-9 memang agak berbeda-beda. Termasuk yang paling parah adalah Quaxly dengan bentuk terakhirnya. Sebenarnya konsep mereka memang penghibur gitu ya. Quaxly memiliki bentuk yang keren, punya bulu tebal di atas kepalanya yang seolah itu topi yang maskulin, namun berubah dan terbuang entah di mana. Dengan konsep yang tidak memuaskan bagi kebanyakan penggemar, Vekmon ini mengolah pemikiran semua orang tentang evolusi Quaxly yang diharapkan, yang mengubahnya menjadi burung bajak laut dengan estetika dari bajak laut tersebut yang terkonsep. Grookey. Sebenarnya awal generasi ke-8 diperkenalkan dengan starternya, banyak yang tidak puas juga ya. Tapi itu sudah berlalu dan sekarang kita no comment aja sama generasi ini. Grookey adalah anak monyet kecil yang menggemaskan, membawa ranting kecil yang digunakan untuk memukul kehidupan di sekitarnya. Maksudku membangkitkan kehidupan di sekitarnya sih. Menjadi monster gorila besar dengan drum yang keren ya oke banget sih. Tapi Vekmon ini membawa konsep evolusi Grookey ke tema yang berbeda, yaitu makhluk purba seolah itu manusia purba dengan pentungan kayu besar di tangannya. Ya ini seperti konsep evolusi Darwin ya. Scorbunny. Sebagai seekor kelinci, jelas dong starter tipe fire ini imut tapi keren juga secara bersamaan. Ia mengambil konsep pemain bola dengan kecepatan larinya yang tinggi. Perpaduan warna yang diberikan juga cukup segar ya, karena nggak monoton kuning, merah, dan orange gitu. Evolusi terakhirnya juga oke-oke aja sih, apalagi dengan ability dan kemampuan menendang bola apinya yang keren. Namun Vekmon evolusi Scorbunny ini nggak kalah keren. Sama, ia juga menciptakan bola api, tapi tidak membuang banyak konsep dari bentuk pertamanya. Sobble. Mengenai konsep, Sobble adalah amfibi yang suka menangis. Yap, air mata yang menjadi Pokemon starter tipe air adalah inspirasi yang tak terduga tapi juga original pada akhirnya. Sobble memiliki semacam kemampuan untuk tidak terlihat, apalagi kalau ia ketakutan dan menangis. Tangisannya juga kayak bawang gitu yang bisa bikin Pokemon dan orang lain ikutan nangis di dekatnya. Nangis bukan karena sedih ya, tapi nangis karena dipaksa sama Pokemon ini. Namun ia juga berkembang seperti anak remaja yang introvert. Kemudian saat dewasa ia malah menjadi agen rahasia. Keren lah pokoknya. Tapi Vekmon evolusi Sobble ini berubah menjadi pencabut nyawa. Jubah besar, ekor sabit iblis, dan warna pudar membuat evolusi ini juga nggak kalah keren. Popplio.
Sebenarnya Popplio itu kuat dan bagus-bagus aja. Tapi yang nggak semua cowok suka sama konsep girly seperti Primarina tahap akhir dari Popplio ini. Apalagi dengan rasio gender yang tidak sesuai seperti apa yang terlihat. Primarina terlihat seperti mermaid yang cantik dan mempesona dengan nyanyian opera yang indah di bebatuan lautan. Tapi kenyataannya Pokemon ini hampir semuanya jantan. Presentasi betinanya kecil banget. Sehingga Popplio bisa begitu menipu sejak awal, apalagi ya kalau orang mikirnya ia jadi lebih maskulin saat berevolusi. Pokemon yang satu ini mencoba menemukan jalan keluar untuk evolusi dari Popplio. Ya memang sih tidak banyak berubah dan sederhana saja, tapi yang terpenting bentuk ini lebih hewani dan tidak akan condong terlihat pada satu jenis kelamin saja. Chespin. Kalau starter ini benar-benar sangat menyedihkan. Kayaknya jarang banget dilirik apalagi dipilih jadi Pokemon kesukaan gitu. Chespin mungkin mendingan lah, tapi tahap terakhirnya benar-benar terlupakan. Dan bahkan bisa dibilang menjadi starter paling susah bersaing. Pokemon ini mungkin bukanlah sesuatu yang mewah juga ya, tapi mungkin ada sedikit kepuasan agar tidak mengubah banyak hal dari bentuk pertamanya, memperbesar dan menambahkan sesuatu yang diperlukan saja. Snivy. Kalau ditanya Pokemon starter apa yang nggak punya kaki dan tangan kalau dilihat secara langsung, maka jawabannya adalah Serperior. Pokemon ini adalah ular yang bertipe Grass dengan kewibawaan bangsawan yang apik. Namun Snivy adalah Pokemon starter Grass yang berbentuk kadal kecil dengan tangan dan kaki kecilnya yang menyempurnakan tampilannya. Berubah ke ular raksasa bukanlah ide yang buruk ya. Itu memberikan keunikan dan hanya akan terlihat pada starter ini saja. Namun seperti Pokemon ini, mengikuti konsep awal yang punya tangan dan kaki juga bukanlah ide buruk. Pada akhirnya akan lebih pas juga ya kan? Apalagi menjadi konsep naga hijau dengan tubuh panjang dan ditopang oleh kaki dan tangan yang kokoh. Tepig. Generasi ketiga punya Blaziken sebagai starter tipe Fire Fighting pertama. Generasi keempat juga memperkenalkan Infernape yang memiliki kombinasi tipe Fire Fighting juga. Namun Infernape masih diterima dengan baik karena konsep desainnya yang keren. Tepig adalah spesies babi tapi bertipe api. Ia berjalan dengan 4 kaki mungilnya yang terlihat lucu dan berevolusi di tahap akhir menjadi Emboar. Sebenarnya Emboar ya keren dan sangat membara sebagai babi yang berdiri layaknya starter api lainnya. Tapi kombinasi tipe Fire Fighting-nya membuat menggemar bosan dengannya. Pokemon ini memberikan combo Fire Ground untuk evolusi Tepig ya, yang cukup sesuai untuk babi yang identik dengan lumpur gitu. Dan itulah beberapa Pokemon starter jika berevolusi dalam keadaan berbeda. Harus diingat ini bukan menjelekkan yang ada ya, tapi hanya seandainya saja gitu. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!